Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Alia Pani dengan nomor NPM 233402108 dari jurusan Manajemen. Dalam video ini, saya akan membawakan sebuah studi kasus menarik tentang capacity planning yang diambil dari pengalaman nyata sebuah usaha lokal bernama Sahabat Herbal. Ceritanya bermula dari seorang pelanggan bernama Puji, ibu dua anak yang sedang berjuang menjaga daya tahan tubuh keluarganya dengan bahan alami. Suatu malam, setelah anaknya demam, Puji memesan minyak kayu putih dan madu murni dari toko langganannya yaitu Sahabat Herbal, toko online yang terkenal cepat dan terpercaya. Tapi, yang datang 2 hari kemudian tidak seperti harapannya. Minyak bocor, madu kosong, dan yang paling mengecewakan, dia diberitahu barang tersedia padahal sebenarnya sudah habis sejak kemarin. Rating bintang pun turun, bukan hanya Puji yang kecewa, pelanggan-pelanggan lain mulai merasakan hal yang serupa. Apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar Sahabat Herbal? Di balik nama besarnya di marketplace, Sahabat Herbal ternyata masih mengelola operasionalnya secara tradisional. Stok dicatat manual di buku tulis, pekerja mencari barang berdasarkan ingatan, tidak ada sistem yang memberitahu berapa stok yang tersisa secara real time. Tantangan utama muncul dari 3 titik kritis. Pertama, ketidaktepatan stok karena pencatatan manual stok sering tak sesuai dengan kenyataan. Di marketplace tertulis tersedia padahal di rak sudah kosong. Kedua, keterlambatan pengiriman. Gudang tidak tahu produk mana yang paling laris sehingga proses picking atau packing memakan waktu lama. Ketiga, tidak ada perencanaan kapasitas permintaan. Semua reaktif bukan proaktif. Saat pesanan melonjak di musim hujan, permintaan jahe merah meledak, gudang kelabakan, stok habis, pelanggan pasti kecewa. Dan dunia e-commerce yang bergerak cepat, perencanaan kapasitas atau capacity planning adalah jantung dari operasional yang sehat. Sahabat Herbal gagal memperkirakan kapasitas permintaan pelanggan. Tanpa sistem yang bisa membaca tren penjualan dan mencocokkan dengan ketersediaan gudang, mereka hanya menebak. Padahal, data yang sebenarnya sudah tersedia dari penjualan harian, dari tren musiman, bahkan dari pencarian pelanggan di situs mereka sendiri. Maka, mari kita bayangkan bagaimana jika Sahabat Herbal bertransformasi menjadi gudang pintar. Langkah pertama adalah mengadopsi Warehouse Management System, yaitu WMS berarti sistem digital yang mengelola stok secara otomatis, cepat, dan real time. Kini saat produk datang dari supplier, sistem langsung mencatat. Saat produk diambil untuk dikirim, sistem langsung mengurangi stok. Tidak ada lagi tumpang tindih pencatatan, petugas gudang tidak lagi mencari barang pakai perasaan. Mereka cukup melihat tablet, yaitu sistem menunjukkan rak nama, kolom berapa, bahkan memberi peringatan jika stok tinggal sedikit. Sistem ini juga bisa terintegrasi langsung ke marketplace. Jadi, begitu stok habis, informasi di e-commerce langsung update. Tidak ada lagi pelanggan yang tertipu. Langkah kedua adalah mengelola permintaan dengan forecasting. Dengan menggunakan data historis penjualan, Sahabat Herbal bisa meramal permintaan di masa depan. Misalnya, data 2 tahun terakhir menunjukkan permintaan kunyit dan jahe meningkat tajam di bulan Juni dan Desember. Saat flu menyerang, maka di bulan Mei, gudang sudah mulai bersiap. Mereka memesan lebih awal dari supplier, bahkan bisa menawarkan paket bundling kepada pelanggan, yaitu paket musim dingin yang berisi jahe merah, madu, dan teh serai. Nah, inilah strategis kapasitas yang tidak hanya reaktif tapi juga antisipasi. Apa dampaknya? Dengan sistem pintar dan forecasting yang tepat, pengiriman menjadi lebih cepat, stok selalu akurat, dan pelanggan mendapat pengalaman belanja yang menyenangkan. Rating toko mulai naik dari 3.6 menjadi 4.8. Nah, keluhan menurun 50%. Lebih dari itu, loyalitas pelanggan meningkat karena mereka merasa dihargai, dipercaya, dan dilayani. Di balik semua itu, ada transformasi operasional yang bekerja diam-diam. Gudang yang pintar, sistem yang sigap, dan strategi yang berbasis data. Sahabat Herbal bukan lagi toko herbal biasa, mereka kini siap menjadi pelopor toko online herbal yang cerdas. Bukan hanya karena produk alaminya, tapi juga karena cara kerja hanya yang modern dan strategis. Dengan gudang pintar, pelanggan makin dekat,
Kasus ini memberi kita pelajaran penting. Inovasi operasional bukan hanya soal teknologi, tapi soal kepekaan terhadap kebutuhan pelanggan. Dengan perencanaan kapasitas yang tepat, sahabat herbal tidak hanya memperbaiki gudangnya, mereka membangun kepercayaan yang lebih kuat dengan setiap pelanggan. Mungkin dicukupkan sekian, saya Alia Pani, pamit undur diri. Terima kasih yang sudah menyimak. Sampai jumpa di studi kasus berikutnya.